Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebentar. Tuhan berbicara kepada setiap kami, Engkau yang tolong hati kami, agar hati kami itu menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman yang Engkau tanamkan di dalam hati setiap kami, itu bisa bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi orang-orang yang memberi jawaban bagi generasi di generasi kami maupun generasi di bawah kami ya Tuhan. Tolong kami, dan semuanya hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya pengen tanya sebuah pertanyaan buat setiap kita. Di sini saya lihat usianya cukup sempit ya. Ini kan 17, 18 semuanya ya kan. Ada yang 20 tuh 30 tahun yang lalu maksudnya ya kan. Berarti sekarang udah 50. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang masih muda juga, saya pengen tanya, apa masalah terbesar Anda di dalam kepemimpinan? Coba tulis jawabannya di buku yang Anda bawa, di handphone yang Anda bawa. Apa masalah terbesar Anda di dalam kepemimpinan? Mungkin ini kita bicara soal anak muda ya, berarti kan jawabannya mungkin bisa rentang usia. Lalu saya nggak paham teknologi, ya kan? Saya nggak paham caranya nari-nari di TikTok. Saya nggak paham caranya ngedit video di Instagram. Saya nggak tahu caranya ngobrol dengan mereka. Saya nggak paham dunia Korea. Ya, coba tuliskan apa yang menjadi masalah terbesar Anda di dalam kepemimpinan. Dan hari ini kita akan temukan sama-sama sebenarnya masalah terbesar apa yang ada di dalam kepemimpinan setiap kita. Kalau ada yang jawabannya benar, nanti saya kasih hadiah dari penari. Saya nggak tahu apa. Terserah penari nanti mau ngasih apa. Udah tulis semuanya? Udah ya? Simpen jawabannya. Kita lihat apakah nanti ada yang jawabannya sama atau tidak ya. Saya pikir aja setiap kita untuk lihat satu ayat yang sangat-sangat terkenal. Kita lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saudara sudah tahu ya kira-kira ini mau bicara tentang apa dan ayatnya di mana. Saudara udah mulai ngerti. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara tahu, pasti ini kan kalau saudara ditanya, amanat agung itu apa sih? Langsung keluar, pergi dan jadikanlah segala bangsa murid. Wah, langsung hafal kan? Tapi sebenarnya saudara, saya nggak akan bicara mengenai saudara harus memuridkan. Karena saya tahu saudara semua sudah tahu bahwa saudara harus memuridkan. Betul ya? Tapi ada satu detil kecil yang menurut saya sangat harus diperhatikan. Saya akan bacakan dan saudara boleh tebak di mana penekanannya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Muridku. Saya mau tanya, kunya itu siapa? Kunya siapa? Kunya Yesus. Bukan ku. Bukan mu. Bukan kita. Bukan muridnya kita. Pemuritan itu bukan tentang membuat orang mengikuti kita, tapi menolong orang untuk melihat kepada Kristus. Saya mau tanya, kalau Kristus datang, benaran Kristus, bukan Kristus palsu, bukan antikris. Kalau Kristus datang, dan dia pilih orang-orang tertentu, ya kan? Dia pilih murid. Ada nggak muridnya? Ada nggak murid yang menolak dia? Nggak ada. Walaupun ada satu yang gagal, betul? Tapi saya mau tanya, siapa yang di sini pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Boleh angkat tangan? Ini perjumpaan secara rohani ya. Mungkin saudara gak melihat, tapi saudara mungkin merasakan, saudara nangis dijamah oleh Kristus melalui firman-Nya. Saudara pernah? Angkat tangan. Ada gak yang bisa kayak, aku lagi dijumpai Kristus, nolak deh. Gak mau nangis. Ada gak? Saudara gak bisa gak nangis, nolak bertobat saat dijumpai oleh Kristus? Bisa gak? Gak bisa ya. Kenapa? Ya karena Kristus. Problem utama kita seringkali di dalam kepemimpinan adalah karena kita nggak nolong orang lain untuk melihat Kristus.
ada dua masalah yang sering ada dua kesalahan sebenarnya di dalam kepemimpinan orang Kristen pada umumnya. Ini kita nggak sekedar bicara mengenai kepemimpinan di dalam gereja, karena saya percaya yang namanya orang tua juga memimpin dan memuridkan anak-anaknya untuk menjadi murid Kristus, betul ya? Ini kita bicara mengenai segala sesuatunya. Jadi yang mungkin orang tua, yang mungkin youth pastor, by the way saya juga youth pastor, yang mungkin gembala, saudara bisa perhatikan ini. Kesalahan pertama biasanya adalah karena kita hanya menjadikan murid. Murid saja. Saudara tahu yang namanya murid itu gimana sih? Duduk, diam, belajar. Saya mau tanya, emangnya gaya pemuridan Yesus kayak gitu? Yesus pernah bikin kelas gitu, webinar, berbayar di Zoom meeting. Ayo belajar firman sama aku. Seringkali kesalahan kita adalah karena kita hanya membuat program-program pemuritan. Karena kita nyuruh anak kita, ayo ikut sekolah minggu, ayo ikut ibadah teens, ayo ikut ibadah youth, ayo ikut ibadah couple, ayo ikut ibadah lansia, semua ibadah diikutin. Belum tentu dia bertobat. Karena yang namanya pemuritan bukan tentang kuantitas jumlah ibadah, bukan. Kita seringkali hanya menyuruh anak-anak kita untuk apa? Untuk menghafal ayat. Lalu kenapa kalau hafal ayat? Setan juga hafal ayat, saudara. Bahkan mungkin setan lebih hafal ayat daripada kita-kita. Betul? Kalau dia nggak hafal, dia nggak tipu kita pakai firman Tuhan. Tapi dia juga hafal ayat. Tapi pertanyaannya, apakah dia murid Kristus? Kok ada yang angguk-angguk? Bukan. Dia bukan murid Kristus, setan bukan murid Kristus. Murid Kristus yang murtad itu. Malaikat yang hilang. Jatuh. Mereka hafal firman Tuhan loh. Lalu kalau hafal kenapa? Saudara pikir orang-orang di luar sana yang beragama lain itu nggak hafal Alkitab? Saudara pikir ada yang namanya sebuah jabatan atau mungkin pekerjaan yang namanya apologis atau namanya apologet. Itu adalah orang-orang yang suka berdebat agama. Ya. Ada yang dari sisi Kristen, ada yang dari sisi agama lain. Saudara pikir mereka nggak hafal tentang Alkitab? Mereka hafal salahnya di mana? Sekalipun Alkitab tidak ada kesalahannya, tapi mereka mencari-cari kesalahannya dan bisa dijawab. Saya nggak bilang Alkitab salah, bukan. Tapi mereka mencoba untuk mencari kesalahan, tapi mereka hafal Alkitab. Tapi emang mereka bertobat? Kita tiap minggu, ayo anak sini, ayat hafalan minggu ini. Kalau berhasil ayat hafalan minggu ini tak kasih duit 20.000. Minggu depannya berhasil lagi 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 1 juta. Saya mau tanya, dia cinta Tuhan atau cinta uang? Exactly. Dia nggak cinta Tuhan, dia cinta apa yang kamu tawarkan. Yalah, aku kalau ke gereja, mamaku paling nggak rewel. Sorenya aku boleh jalan-jalan. Dia nggak cinta Tuhan, dia cinta jalan-jalan. Tapi supaya Anda tidak rewel, dia ke gereja dulu. Itu yang terjadi di nasihat Paulus terhadap Timotius. Banyak anak muda yang datang ke gereja. Banyak orang datang ke gereja. Tapi hidupnya semrawut, amburadul. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar berjumpa dengan Kristus. Amin. Saya mau tanya kepada saudara semuanya. Apa sih yang membuat saudara bertobat? Momen apa yang membuat saudara bertobat? Atau kebenaran apa yang membuat saudara bertobat? Ada nggak? Coba flashback. Mungkin 10 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ini udah generasi tua ya, 40 tahun yang lalu. Berlahir baru itu kan tua banget berarti. 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Coba renungkan sih, apa yang membuat saudara bertobat? Karena ada satu kebenaran, bahwa Allah mengasihi Anda. Betul? Ada nggak yang bertobat karena dicekokin, kalau kamu nggak bertobat masuk neraka kamu, dimakani kelabang dari bawah sampai atas, hidup lagi dimakan lagi, diitik-itik pakai belalang. Ada nggak yang bertobat kayak gitu? Nggak ada. Itu bukan pertobatan, saudara. Pertobatan bukan takut sama neraka, bukan. Pertobatan itu mengasihi Kristus. Tapi perhatikan cara saudara memimpin. Saudara lebih suka memberikan ketakutan atau memberikan kasih karunia.
Coba renungkan. Tanyakan sama dirimu. Tanyakan kepada caramu mendidik anak-anakmu. Saya belum punya anak, menikah saja belum. Tapi saya punya ayah, pendeta juga. Dulu gagal mendidik saya, sekarang agak lebih berhasil. Mumpung nggak di sini, mumpung nggak diundang, saya omong-omongin, ya kan? Tapi pertobatan saya kepada dia bukan dimulai dari kemarahannya. Dia dulu punya tongkat rotan. Ada yang namanya tongkat kasih, saudara. Tahu tongkat kasih? Yang dipakai untuk memukul, bentuknya kayak sendok dari kayu. Wah, dulu sini merah semua, saudara. Nah, sini merah semua. Kenapa? Dipukulin. Tapi saya nggak bertobat. Saya marah. Saya kepahitan sama bapak saya. Saya nggak berani cerita sama mereka. Saya pendam semua dosa saya sendiri. Saya pendam semua yang dia tidak suka. Saya jauhkan itu dari dia. Dan tiba-tiba saya keluar. Jadi anak nakal. Udah selesai gitu aja. Tiba-tiba nakal. Jadi saudara jangan berpikir kalau anak tiba-tiba nakal, itu tiba-tiba kerasukan setan. Bukan, itu akumulasi, saudara. Kalau anakmu tiba-tiba nakal, itu bukan tiba-tiba kerasukan setan. Lalu saudara tengking-tengking. Bukan, yang perlu ditengking itu Anda. Yang perlu bertobat bukan hanya dia, tapi kita. Kita yang perlu bertobat. Karena kita mendidik mereka dengan cara yang salah. Kalau saya marah-marah, ya kan, orang tua dulu saya mendidik saya dengan marah-marah. Saya mau tanya sekarang, apakah dengan marah-marah anak Anda semakin benar, semakin mengasihi Tuhan, semakin paham yang benar dan yang salah? Dia tidak paham yang benar dan mana yang salah. Dia hanya paham selera Anda. Oh, kalau aku begini papaku marah. Dia cuma paham itu doang. Dia nggak paham kebenaran firman Tuhan. Dia nggak paham pertobatan itu apa dengan marah-marah. Pertobatan kita dimulai. Pertobatan orang Kristen dimulai saat apa? Yesus turun jadi manusia. Dan dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Semua kalian umat berdosa, aku yang tanggung dosamu. Pertanyaan saya kepada setiap kita lakukan itu gak sih kepada anak-anak kita? Atau ketika mereka berdosa, goblok, bodoh. Bukan karena orang tua kita memperlakukan kita seperti itu, kita berhak memperlakukan mereka seperti itu. The right way is adalah kita memperlakukan mereka sama seperti Kristus memperlakukan kita. Itu kan yang membuat kita bertobat. Betul? Kristus yang membuat kita bertobat. Kasih karunia yang membuat kita bertobat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mencoba untuk mempertobatkan anak-anak kita dengan kasih karunia? Mau tahu kenapa? Karena susah. Sabar itu susah. Penuh dengan belas kasihan itu susah. Betul gak? Enakan marah, keluar emosinya. Enakan mukul, terpuaskan. Saya mau tanya, emangnya Kristus pernah gitu datang lalu, mana anakku yang gak bener ya? Keplak. Kepada wanita yang berzina dia berkata, go, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum kamu. Saudara tahu, ini bukan masalah, wah kalau gitu nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi perhatikan, aku tidak menghukum kamu. Go, but don't make sins anymore. Itu namanya grace and truth. Ada anugerah, tetapi ada kebenaran yang ditanamkan di situ. Bukan hanya mengizinkan semuanya. Saya bukan orang yang mengizinkan semuanya. Tetapi memberitahu, menegur itu boleh, saudara. Menegur itu boleh. Tetapi kita juga harus paham bahwa kita harus memberikan porsi-porsi kasih karunia kepada mereka. Kalau enggak, mereka enggak akan bertobat, saudara. Saya punya ada satu kisah yang mencengangkan saya adalah karena salah satu leader saya, orang yang ada di bawah saya, memiliki orientasi seksual yang berbeda, yang menyimpang. Saya nggak mau bilang berbeda, menyimpang. Dan dia leader saya, saudara. Dia leader saya. Dia bukan leader saya. Dia orang yang jadi salah satu leader di bawah saya. Dan itu mengagetkan buat saya. Kenapa? Ya siapa yang gampang? Bayangkan anak saudara tiba-tiba suka sesama jenis. Bayangkan apa yang terjadi? Stres nggak, saudara? Stres. Bingung nggak? Bingung. Tapi saya ngerti. Ini saya dalam pertempuran. Pertempurannya apa? Membuat dia yakin bahwa dia diciptakan seperti itu.
atau membuat dia yakin bahwa ini sebuah keberdosaan yang harus dia lawan. Seringkali kan kita nyuruh, wah kamu pokoknya nggak boleh gitu, tapi kita nggak ngasih tahu salahnya di mana. Apa yang saya lakukan? Saya ajak ngobrol. Loh, mulainya dari mana? Pertama kali kamu kepengen seperti itu dari mana? Kejadian apa? Kejadian ini kah? Kejadian ini kah? Dia mulai terbuka sama dirinya. Saya nggak langsung, wah oke, kamu punya orientasi seksual yang menyimpang, tak cut jadi leaderku. Tidak, saudara. Tapi saya ajak, ngobrol yuk, makan berdua. Kita makan sop bareng. Gimana? Cerita. Kamu mulai suka sesama jenis dari mana? Kejadian apa yang membuat kamu trauma? Kejadian apa yang membuat kamu luka? Ngobrol. Lalu kita sama-sama sepakati, oke, itu bukan datang dari Tuhan ya. Berarti itu datang dari keberdosaan. Dan kalau itu yang namanya dosa, itu harus kita lawan sama-sama. Seringkali kita hanya marah, tidak membuat orang paham bahwa itu salah. Tidak membuat orang paham bahwa itu berdosa. Tapi ketika kita datang, seperti Kristus datang, penuh kasih karunia, kesabaran, kelemah lembutan, kita ngobrol. Oh, nah ini tuh salah, ini dosa. Ini bukan aku yang mau, tapi itu adalah akibat dari dosa yang menjamur ke manusia. Sehingga akhirnya kamu menerima akibatnya. Dan Tuhan berkata, aku sudah bangkit agar kamu dilepaskan dari kuasa dosa. Jadi yuk sama-sama jalan sama Tuhan. Berjalan bersama-sama. Saudara kasih, saya mau tanya, yang dari Jakarta siapa? Yang dari Jakarta. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi yang dari Jakarta? Yang dari Jakarta? Oke, saya kasih tahu. Tantangan saudara lebih berat daripada kota-kota kecil. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak. Tapi tantangan saudara jauh lebih berat daripada tantangan kota-kota kecil. Termasuk pada kota saya, Yogyakarta. Saya sadar, influence, pengaruh buruk itu mulai datang ke kota kami. Tapi itu dimulai, nih loh, dari tetangga nih loh, Jakarta. Saudara coba cek anak-anak muda di gerejamu. Jangan-jangan mereka lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Cek. Tapi siap mental ya, jangan jantungan. Ya kan? Jangan kaget. Coba cek. Orang yang mungkin melayani, orang yang mungkin nari, orang yang mungkin orang yang mungkin main drum. Mungkin penyuka sesama jenis, enggak cuma suka, tapi sudah jatuh begitu dalam. Coba cek. Atau mungkin ada orang yang kurus. Hati-hati, coba dicek. Bukan orang kurus selalu semua pakai narkoba, enggak ya. Coba dicek. Jangan-jangan dia sudah jatuh begitu dalam. Coba dicek. Coba dicek cara berpikirnya. Coba dicek dalamnya seperti apa. Karena saudara akan menemukan kejutan demi kejutan yang mengagetkan. Tapi itu harus kita hadapi. Kenapa? Karena Allah titipkan itu kepada kita. Bukan dengan gaya kita, tetapi dengan bagaimana Kristus telah memperlakukan setiap kita. Amin. Kesalahan kita pertama adalah karena kita hanya menjadikan orang itu sebagai murid saja. Kita ngajak mereka untuk menghafal, tetapi kita nggak ngajak mereka untuk mengenal Allah. Kita berpikir kalau mereka baca Alkitab 30 pasal setiap hari, mereka akan kenal Tuhan. Bukan, mereka akan bosan. Tanpa kita dampingi, tanpa kita kasih pengertian. Lalu kita berkata, wah kak, tapi saya nggak punya waktu untuk itu. Ya sudah, tidak usah melayani. Karena Kristus spend waktu, spend tenaga, spend energi, investasi semuanya buat muridnya. Pemuritan bukan buat orang malas. Pemuritan bukan buat orang malas. Yesus hidup bersama muridnya. Yesus hidup bersama muridnya. Kalau kita berkata, kak saya pun anak binaan saya banyak. Anak binaan saya, aduh kak orangnya ribet-ribet. Saya pikir orang kayak Yudas, orang kayak Petrus itu gak susah tak? Susah. Tapi Kristus merelakan waktunya, merelakan dirinya, merelakan segala sesuatunya untuk menginvestasikan dirinya, mentransferkan kebenaran buat mereka. Itu namanya mendidik generasi. Kalau kita berpikir, wah jaraknya terlalu jauh kak, generasinya terlalu jauh. Saya mau tanya, generasi antara Petrus dan ke-12 murid sama generasinya Yesus jauh gak? Jauh banget. Yesus tuh kekal. Dia gak cuma kekal, dia hidup di dunia yang lain. Betul?
Dia di surga, tapi dia meninggalkan keserupaannya dengan Allah dan dia ambil rupa seorang hamba. Dia pilih untuk melewati semua keterbatasan. Dia pilih untuk melewati apa? Melewati semua perbedaan. Supaya apa? Supaya bisa nyambung dengan manusia dan mempertobatkan manusia. Sekarang kita gak rela bahkan untuk ngobrol sama orang-orang di bawah generasi kita. Kita gak peduli pergumulan mereka apa. Kenapa? Karena kita berpikir kita orang sibuk, kita udah hebat, udah gembala, kita gak mau mendengar curhatan mereka. Kalau sudah gak mau, siap-siaplah kehilangan generasi. Karena pemuritan, mendidik generasi itu bukan untuk orang malas. Yang kedua, kesalahan pertama adalah hanya menjadikan murid, tidak menjadikan murid Kristus. Yang kedua adalah menjadikan muridku, tapi kunya kecil. Kunya siapa? Kita. Mari renungkan kehidupan kita dalam berkomunitas atau dalam memimpin orang-orang. Apakah kita menolong orang lain untuk mengikuti Kristus, atau kita memakai Kristus dan kekristenan untuk mendorong orang mengikuti kita? Apakah it's all about you or it's all about me? Oh, semuanya harus begini. Kita tidak peduli terhadap generasi muda. Yang penting keinginan saya terpenuhi. Apakah kita menjadikan diri kita pusat dari kepemimpinan, atau kita memusatkan kepemimpinan kita kepada Kristus? Saya pengen ajak saudara merenung. Perhatikan motivasi kita masing-masing saat jadi pemimpin. Jujur sama dirimu. Saat kita khotbah, memimpin, berdoa, dan lain-lain. Siapa yang ada dalam hati kita? Tuluskah kita melakukan semuanya untuk Tuhan? Atau ada pengharapan-pengharapan tersembunyi untuk ditaati, dipuji, diakui, disukai, dihormati, dicintai, dan lain-lain? Ada gak sih keinginan tersebut dalam hati kita? Kak, manusiawi, bro, manusiawi itu betul. But let me tell you something. Ketika hati kita tertuju kepada hal itu semua dan kita tidak mendapatkannya, disitulah kehancuran dimulai. Ketika orang tidak memberi apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita mulai memakai cara-cara yang salah untuk mendidik mereka. Supaya apa? Supaya menghormati kita. Kita mulai jengkel, kita mulai mencari cara bagaimana membuat orang taat sama kita. Yang dekat, yang berhasil menjilat kita dekat, wah kita angkat langsung jadi pemimpin. Yang gagal kita hukum terus. Skor pelayanan terus. Demi apa? Demi diri kita. Demi ego kita. Demi kepuasan kita. Supaya semua orang tahu bahwa saya harus dihormati. Supaya semua orang tahu saya harus dihargai. Supaya semua orang tahu saya harus didengarkan. Emang Anda siapa harus didengarkan? Kayak gak bisa salah. Kita mulai mencoba untuk membuat orang suka, hormat, cinta sama kita. Kita mulai menceritakan semua keberhasilan kita demi membuat orang terkagum sama kita. Tapi gak terkagum sama Kristus. Dan itu bukan pertobatan. Dan itu bukan kekristenan. Dan pada akhirnya apa? Ketika kita terbiasa untuk menceritakan semua yang baik, hal berikutnya yang muncul apa? Kepalsuan. Kita takut terlihat buruk. Kita takut terlihat gagal. Kita takut terlihat rendah di hadapan orang-orang yang kita pimpin. Dan ketika kita masuk ke dalam dunia kepalsuan, percayalah, dunia berikutnya adalah dunia depresi. Karena saudara gak tahu bagaimana aku lepas dari ini semuanya. Egomu terlalu besar. Ketika kamu mau jujur apa adanya, tetapi kamu sudah terlanjur dikenal baik. Dan kamu gak berani menceritakan kerapuhanmu. Kamu gak berani menceritakan kegagalanmu. Demi apa? Demi dirimu sendiri. Kita akan jadi pemimpin yang insecure ketika kita tidak dapatkan itu semuanya. Kita akan marah. Ini kok orang gak balas grup sih? Ini kok gak ada yang datang? Kok semuanya telat? Kok ternyata ibadah online malah mendengarkan gereja lain? Kita mulai insecure. Kita mulai khawatir. Aduh, persembahannya kok gak kesini?
Kita kehilangan rasa aman kita yang harusnya kita hanya temukan di dalam Kristus. Dan kita coba dapatkan itu dari orang-orang di sekitar kita. Saudara tahu, ada satu kata-kata yang saya dengar dari almarhum Pastor Aditya Oloan. Ketika dia ada di Jogja, ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol. Dia ngomong seperti ini. El, ada satu kata-kata yang saya sampaikan kepada orang-orang yang saya pimpin. Apa itu, Kak? Dia jawab seperti ini. Saya ngomong sama orang-orang yang saya pimpin. If I no longer follow Christ, don't follow me. Kalau saya sudah gak ikut Kristus, jangan ikuti saya. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang siap kehilangan orang-orang yang kita pimpin? Kalau kita gak siap, jangan-jangan pusat kepemimpinan kita adalah diri kita, bukan Kristus. Firman Tuhan berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi apa? Allah memberi pertumbuhan. Saya mau tanya, dari ketiga hal tersebut yang paling penting siapa? Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kenapa Paulus tulis itu? Pertama memang untuk menenangkan ketegangan di jemaat Korintus. Tetapi dia sedang berkata, aku dan Apolos sama-sama tidak pentingnya. Yang paling penting adalah Allah. Problem kita adalah karena kita merasa penting. Kedua masalah ini akan menjadi masalah terbesar kita di dalam mendidik generasi. Kenapa? Yang terakhir terutama tadi. Kenapa? Karena kita akan jadi orang yang palsu, munafik. Karena kita hanya menampilkan yang baik. Percayalah, kepalsuan itu akan selalu dapat terlihat. Kepalsuan itu seperti asap yang akan dicari apinya dari mana? Ketahuan. Sudah tahu? Kemarin saya ada obrolan dengan keluarga saya. Dan dia berkata, El, kamu tahu nggak? Kenapa istri pendeta, anak-anak pendeta adalah orang-orang yang paling kepahitan sama pendeta? Kenapa? Karena dia lihat suaminya, ayahnya munafik. Di khotbah ngomong apa? Di rumah ngomong apa? Sama. Saya kasih, dan itulah kenapa. Kalau saudara tanya, kenapa ya anak pendeta nakal-nakal? Karena bapaknya munafik. Bapaknya beda di rumah sama di mimbar. Dia tidak melihat keaslian, kenyataan di dalam kekristenan. Mengakui kesalahan di dalam kekristenan yang diteladankan oleh bapaknya. Sehingga dia memilih, enggak lah, enggak mau aku ngikuti jalannya bapakku. Aku cari jalan lain aja. Kenapa? Karena yang dia lihat, kekristenan hanyalah kepalsuan. Dan saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang palsu di dalam kepemimpinan kita? Oh iya, aku sembunyiin ini. Oh iya, aku sembunyiin itu. Berapa banyak di antara kita yang kalau sharing, wah, saya berhasil memberitakan Injil. Gagalnya di mana? Emang hidup selalu berhasil? Let's be real, nyata. Kenapa, saudara? Kenapa? Saya nggak bilang bahwa mengumbar kesalahan itu baik. Saya nggak selalu berkata gitu. Karena pada porsi tertentu itu tidak baik. Tetapi menjadi nyata itu baik. Menjadi real itu apa adanya, utuh, asli itu baik. Kenapa, saudara? Karena yang Kristus selamatkan bukanlah dirimu yang sempurna, tetapi dirimu yang lemah. Sama, ketika kamu berani mengajak mereka untuk terbuka terhadap kesalahan mereka, di situ Kristus hadir menyelamatkan mereka. Tanya anak-anakmu, berapa banyak dosa yang mereka sembunyikan? You will get surprised. Saudara akan terkejut. Tapi ketika Kristus hadir di situ, kejujuran mereka tidak dilanjutkan dengan rotan dan tangan besi, tetapi kasih karunia dan pelukan. Nah, itu salah. Ayo, jalan sama papa, jalan sama kakak, jalan sama aku yuk, jalan sama om yuk. Buat apa? Supaya kamu bisa menang melawan dosa. Om juga bukan orang sempurna. Apa-apa bukan orang yang sempurna. Tetapi papa tahu, Kristus yang membuat kita sempurna. Kasih karunia-Nya ada buat hidup kita. Repot nggak? Repot. Itulah kenapa pemuritan bukan buat orang malas. Mendidik generasi bukan buat orang malas. Saudara sadar, permasalahan dua di atas tadi berakal dari mana? Yang pertama,
malas repot. Yang kedua, ngerepotin. Saudara tahu permasalahannya di mana? Permasalahan terbesar dalam kepemimpinan kita apa? Diri kita. Ada yang benar jawabannya? Ada yang benar boleh angkat tangan? Ada yang benar? Tidak ada yang benar. Oh ada, satu puji Tuhan. Ada yang tahu bahwa dirinya adalah permasalahan terbesar atas kepemimpinannya. Nanti dapat hadiah dari Michelle. Belum janjian apapun. Nanti kita ngobrol-ngobrol buat hadiahnya. Tapi seringkali kita salahkan yang di luar. Wah ini generasi muda ini terlalu ngawur, terlalu begini, terlalu begitu. Bukan. Permasalahan terbesar adalah diri kita. Kalau kita mau jujur. Generasi itu akan selalu berubah. Ya terima kasih 10 menit duduk lagi, nanti 5 menit berdiri lagi. Terima kasih. Kasihan yang lain gak bisa lihat kegantengan saya. Sampai mana tadi lupa lagi toh? Apa? Diri kita sendiri adalah masalah utamanya. Bukan orang lain. Kau tapi berubah, susah banget. Mereka udah berubah, mereka udah berbeda. Kalau ada Kristus, kok saya percaya ada kerinduan untuk berubah. Ada kerinduan untuk ngerti ini mereka ini apa sih generasi ini. Susah memahaminya, iya susah. Tapi kita akan belajar. At least ada di dalam, at least hadir di dalam kegagalan mereka. Ada satu kisah, beberapa waktu yang lalu. Saya ketemu sama salah satu jemaat saya, dia curhat sama saya. Kak, aku nih kayaknya udah semi ateis deh, gitu kan. Udah semi ateis. Kak, selama 1 tahun terakhir saya nggak merasakan hadirat Tuhan, tapi selama 1 tahun terakhir saya pelayanan di gereja. Nah, luar biasa kan, ateis tidak merasakan hadirat Tuhan di gereja. Nah, ngobrol sama saya, ngobrol. Saya cuma berkata seperti ini, saya nggak tahu, saya nggak mau sok sakti. Kalau saya doain kamu pasti kamu rebah lalu nangis. Saya nggak berani janjiin itu. Lalu kalau kamu baca ayat ini, pasti kamu berubah. Kalau kamu dengar lagu ini, kamu pasti berubah. Saya nggak yakin, saya nggak janji. Wong saya ini siapa? Bener kata Miss Kristen, yang ngubah hati manusia siapa? Tuhan. Saya cuma berkata, saya nggak bisa janjikan kamu berubah dalam seketika. Tapi saya cuma bisa janjikan satu hal buat kamu. Bahwa kamu nggak akan melewati pergumulanmu sendirian. Ada saya. Berapa banyak di antara kita, Kak saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Wah kamu harus dengerin lebih banyak Bahtera Media Network. Kamu harus lebih banyak baca buku. Sorry to say, itu saya nggak berkata bahwa itu nggak sakti, tapi saya sedang berkata bahwa saudara malas untuk hadir buat mereka, untuk mendidik generasi yang di bawah, untuk memuridkan seperti bagaimana Yesus memuridkan. Kita malas kok, kalau kita mau jujur, betul? Lalu bagaimana caranya? Kalau kita mau menjadikan orang lain murid Kristus, artinya kita menolong mereka untuk melihat Kristus, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Ketika kita jadi muridnya Kristus, hatinya akan tertransfer di dalam hati kita. Hati yang mau apa? Hati yang mau sacrifice, hati yang mau berkorban, hati yang mau menginvestasikan waktu, kekuatan, daya, tenaga. Tapi di satu sisi, ketika kita jadi murid Kristus, kita itu semakin lama semakin berkurang dan Kristus yang semakin bertambah. Kita akan mampu menghilangkan diri kita di dalam kepemimpinan kita. It's all about Christ. Dan kalau Kristus sudah terlihat di dalam kehidupan kita, maka saya percaya selalu ada harapan di situ. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Kenapa? Kalau kita menggantungkan perubahan mereka tergantung pada kita, nggak ada harapan. Kita aja sering gagal. Tetapi kalau kita menggantungkan perubahan mereka kepada kasih karunia Kristus, kita selalu punya pengharapan. Kenapa? Karena kasih karunia yang tidak berkesudahan. Amin. Their condition is not their final condition. Kondisi mereka bukanlah kondisi final mereka hari ini. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu sebentar. Kita bertobat sama-sama. Kita jadi murid Kristus sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, come on sing it, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahan. Ini doa kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut
Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara tahu, ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Paulus berkata seperti ini, follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Bukan berarti orang-orang harus melihat Paulus, bukan, tetapi melihat Paulus yang mengikuti Kristus supaya mereka mau mengikuti Kristus. We are not the center of our discipleship. Kita bukan pusat pemuritan kita, bukan. Christ is the center of our discipleship. Kristus adalah pusatnya, bukan diri kita. Seringkali kegagalan kita kenapa? Karena kita jadikan diri kita pusat. Orang-orang sadar nggak saudara? Orang-orang yang kita pimpin itu nggak gagal dalam mengikuti kita. Kenapa? Karena kita gagal. Mereka berhasil nggak mencontoh kegagalan kita? Mereka berhasil. Tetapi kegagalan kita harusnya ditopang oleh kasih karunia Allah yang memotivasi kita untuk bertobat dan berubah. Yang memotivasi mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. Bukan kasih karunia kita, tetapi kasih karunia Allah yang harus hadir di dalam pemuritan kita. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, ampuni setiap kami kalau selama ini kami menjadikan diri kami pusat dari kepengembalaan kami, dari pendidikan kami, dari discipleship kami, pemuritan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menyalahkan orang-orang yang kami didik. Padahal harusnya kami terlebih dahulu yang bertobat ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau tanamkan firman-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Seperti firman-Mu yang berkata, Engkau yang mengajar dan Engkau yang mengingatkan. Kami tahu Tuhan, seringkali ego kami membuat kami lupa sama kebenaran firman-Mu. Tetapi Roh-Mu itu yang menjamin firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah. Lembutkan hati kami, supaya hati kami ini berbuah. Dan hati kami Tuhan, itu menjadi hati yang subur. Kami mau melihat semakin banyak burung-burung, jiwa-jiwa yang datang bertengger dari dalam kehidupan kami. Bukan karena kami hebat, tetapi Kristus yang di dalam kami penuh anugerah dan kasih karunia. We thank you Lord, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.